Tidak ada pelanggaran HAM. Yang ada pelanggaran anggota. Jelas? Anggota itu semua anak buah saya. Saya yang paling bertanggung jawab, paling depan. Yang salah akan mendapatkan sanksi yang adil. Ya. Tapi di balik kesalahan itu ada pesan moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. 7 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2013 yang lalu, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai penembakan cebongan. Peristiwa ini memang kriminalitas, tetapi dibalik itu membuktikan jiwa Korsa Korps Baret Merah sangat tinggi. Kasus penyerangan LP Cebongan bermula dari solidaritas Korsa Serda Ucok dan kawan-kawan atas meninggalnya rekan mereka yang dianiaya oleh para preman. 3 hari setelah penganiayaan yang mengakibatkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di Yogyakarta pada 19 Maret 2013, Serda Ucok mengajak rekannya untuk mencari pelaku. Para pelaku penganiaya Heru, berdasarkan informasi yang didapat Ucok, juga diduga merupakan pembacok Sertu Sriono, anggota Kodim Yogyakarta yang juga mantan anggota Kopassus. Sehari setelah kematian Heru, informasi itu didapatkan Ucok saat mengikuti pelatihan di Gunung Lawu. Pada hari itu juga pukul 22 WIB, mereka berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil. Di Yogyakarta mereka berputar-putar di kawasan Lampuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok preman yang menganiaya rekan mereka. Saat bertanya kepada warga, mereka mendapat informasi bahwa Deki dan kawan-kawan pelaku pembunuhan Heru dan penganiayaan Sriono berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Sesampainya di lapas, Kodik rekan Ucok membagikan 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang mobil kepada rekan-rekannya. Sekitar pukul 00 WIB 23 Maret 2013, beberapa Kopassus ini masuk ke area lapas. Sewaktu tiba di depan gerbang, Ucok menggedor pintu dan mengaku aparat dari Polda DIY. Petugas sipir sempat curiga, tetapi karena diancam dengan senjata api, pintu akhirnya dibukakan. Rombongan ini masuk ke lokasi blok penjara menggunakan kotak kunci yang diambil paksa dari kepala keamanan lapas Cebongan. Setelah pintu blok A5 dibuka, Ucok masuk ke dalam blok, sedangkan 2 terdakwa lain berjaga di luar. Melihat ada kelompok bersenjata masuk dan mencari Deki dan kawan-kawan, 31 tahanan lain memisahkan diri, sementara kelompok Deki berdiri di sisi kanan. Serda Ucok kemudian memberikan rentetan tembakan pada para pelaku pembunuhan hingga tewas di tempat. Sepanjang kasus ini berjalan, tidak sedikit warga Yogyakarta yang memberikan dukungan moral kepada para prajurit. Menurut mereka, para prajurit Kopassus itu memberantas preman yang sangat meresahkan masyarakat. Inilah 4 orasi Serda Ucok. Pada sidang 22 Agustus 2013 lalu, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama 8 orang terdakwa lainnya menemui massa pendukung. Mereka menerima kalungan bunga dan teriakan dukungan. Hidup Kopassus, hidup Kopassus, hidup Bang Ucok, teriak massa. Usai menerima untaian kalung bunga, Ucok didaulat untuk berorasi. Salah satu peserta aksi kemudian menyerahkan sebuah megafon kepada Ucok. "Ini sangat luar biasa buat kami. Ini merupakan dukungan yang tidak pernah kami duga. Ini yang membuat kami seperti ini," kata Ucok. Dia berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang memberikan dukungan. "Terima kasih buat masyarakat yang cinta damai dan keadilan. Terima kasih atas dukungannya," kata Ucok. Ditutup dengan salam komando dan disambut riuh massa. Yang kedua, Serda Ucok Tigor Simbolon menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya. "Saya tidak membayangkan akan ada dukungan seperti sekarang ini. Saya membayangkan apa yang saya lakukan akan mendapat hujatan, tetapi ternyata sebaliknya, mendapat dukungan dari masyarakat.
Ini meringankan beban saya, kata Ucok yang langsung disambut tepuk tangan massa. Menurut Ucok, adanya dukungan moral tersebut membuat dirinya merasa lebih ringan menghadapi di persidangan. Dia juga menyatakan rasa penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga keempat korban atas tindakannya itu. Dia mengatakan dakwaan auditor tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Ucok, tindakannya tak bisa disalahkan sepenuhnya karena masyarakat merasa diuntungkan dengan pembunuhan yang berdampak pada keamanan Yogyakarta yang lebih kondusif. Tugas di daerah konflik itu menjadi kebanggaan. Lebih baik pulang nama daripada gagal tugas, kata Ucok yang langsung disambut dengan tepuk tangan pengunjung sidang. Yang ketiga, dalam pembelaan pribadinya juga, Serda Ucok Tigor Simbolon menegaskan tidak melakukan tindakan pidana melawan perintah atasan. Dia juga membantah tindakannya sebagai pembunuhan berencana. Tidak perlu menghambur-hamburkan peluru untuk di KCS, tapi bisa menggunakan alat lain dan tidak memakai penutup wajah sehingga tidak diketahui sipir dan orang lain, katanya. Ucok menambahkan Serda Sugeng dan Koptu Kodik ikut serta karena mereka tidak mengetahui yang akan dilakukannya. Sugeng sempat merampas senjata AK-47 yang dipakai Ucok menembak dan menarik keluar sel. Sugeng juga tidak tahu kalau Ucok membawa peluru tajam. Ucok mengatakan penembakan terhadap Diki terlanjur dilakukan. Dia mengakui dan ikhlas di penjara dan bertanggung jawab berapapun hukumannya terhadapnya. Tapi saya berharap majelis hakim tetap memberi kesempatan saya menjadi prajurit. Majelis jangan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat sebagai prajurit karena menjadi prajurit merupakan kehormatan. Saya mohon majelis menyatakan saya masih layak dipertahankan sebagai anggota dalam dinas militer, pungkas Ucok. Yang keempat, Serda Ucok Tigor Simbolon divonis hukuman 11 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan. Ia sempat berorasi di depan massa pendukung. Setelah menjalani masa hukuman, ia akan tinggal di Yogyakarta. Saya akan tinggal di Yogyakarta dan akan membina pemuda Yogyakarta memberantas preman, kata Serda Ucok. Ratusan pendukung dari berbagai elemen itu langsung menyambutnya dengan teriakan, "Hidup Ucok, hidup Ucok, hidup Kopassus." Serda Ucok mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai organisasi. Terima kasih semua atas dukungan teman-teman selama ini, katanya sebelum masuk mobil tahanan. Usai orasi sebentar, Serda Ucok bersama terdakwa lainnya memasuki mobil tahanan menuju tempat penahanan di Denpom, Yogyakarta. Mobil tahanan sempat diikuti massa hingga menuju jalan raya.